usah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren. Dikarenakan situasi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk terlalu banyak bertemu secara langsung, maka kami sebagai penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Sigigan akan mengadakan konsultasi keluarga berencana secara online. Konsultasi keluarga berencana secara online akan meliputi program-program di bidang KB, baik dari alat kontrasepsi sampai ke pembinaan Poktan. Untuk pertemuan di kali ini, kita akan membahas mengenai alat kontrasepsi modern. Apakah alat kontrasepsi modern itu? Alat kontrasepsi modern adalah ini. Alat kontrasepsi modern yang kita bicarakan ini dapat menjadi pilihan bagi pasangan usia subur yang berniat untuk mengatur jarak kelahiran. Kenapa kita penting untuk mengatur jarak kelahiran? Jarak kelahiran kita atur supaya bayi dan balita kita mendapatkan haknya untuk mendapatkan ASI selama 2 tahun. Memberi jarak kelahiran juga memungkinkan kita untuk membentuk keluarga yang berkualitas, membentuk balita yang berkualitas pula. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi modern. Apa saja alat kontrasepsi modern itu? Alat kontrasepsi yang pertama adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon atau alat kontrasepsi hormonal. Yang akan kita bahas pertama kali adalah alat kontrasepsi suntik. Alat kontrasepsi suntik sangat familiar bagi pasangan usia subur karena penggunaannya yang cepat dan tidak menimbulkan efek samping yang terlalu banyak. Alat kontrasepsi suntik ada 2 jenis. Yang pertama adalah alat kontrasepsi suntik 1 bulan, yang kedua alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Untuk alat kontrasepsi suntik, karena merupakan alat kontrasepsi hormonal, dapat menimbulkan berbagai macam dampak. Yang pertama, ada kenaikan berat badan. Dalam penggunaan alat kontrasepsi suntik berlanjut-lanjut selama beberapa tahun dapat menyebabkan adanya kenaikan berat badan karena mengandung hormon. Yang kedua, dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Yang ketiga, dapat menyebabkan spotting atau flek-flek di luar jadwal menstruasi. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan spot atau flek-flek di wajah. Selanjutnya adalah alat kontrasepsi pil. Alat kontrasepsi pil juga merupakan alat kontrasepsi hormonal. Ada 2 macam alat kontrasepsi pil. Yang pertama adalah alat kontrasepsi pil yang isinya hanya progestin. Sering juga kita sebut dengan pil menyusui karena aman untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang kedua adalah pil kombinasi. Pil kombinasi tidak disarankan untuk ibu yang menyusui karena dapat mempengaruhi produksi ASI. Alat kontrasepsi yang ketiga adalah alat kontrasepsi kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi mekanik, yaitu alat yang hanya dipasang, tidak mempengaruhi hormon atau tidak mempengaruhi tubuh karena tidak masuk ke dalam tubuh. Kondom dipasang pada saat penis sudah ereksi dan segera dilepas setelah ejakulasi. Selanjutnya adalah alat kontrasepsi IUD. IUD atau sering masyarakat awam menyebutnya dengan spiral. Kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai alat kontrasepsi IUD ini. Pada awal perkembangannya, alat kontrasepsi IUD merupakan alat kontrasepsi dengan bentuk leaf slope atau berbentuk seperti ini. Merupakan alat kontrasepsi yang lentur. Jadi jangan dibayangkan bahwa alat kontrasepsi ini merupakan alat kontrasepsi yang berasal dari benda-benda keras. Yang sekarang banyak dikembangkan adalah alat kontrasepsi IUD Copper T atau berbentuk huruf T.
Di dalam koperti ini ada lilitan tembaga yang juga efektif untuk menghindari kehamilan, menghindari pertemuan sperma dengan sel telur. Ini juga lentur, bukan berasal dari benda keras. Alat kontrasepsi IUD ada yang berumur 5 atau 8 tahun. Nanti setelah selesai 5 atau 8 tahun tersebut dapat dilepas, atau sebenarnya bisa dilepas kapan saja, setiap saat akan menambah momongan lagi. Kelebihan dari alat kontrasepsi IUD ini adalah yang pertama, karena IUD alat, dia bersikap mekanis, tidak mempengaruhi hormonal dalam tubuh, tidak mempengaruhi berat badan, tidak mempengaruhi tekanan darah, sifatnya hanya mekanis. Akan tetapi tetap ada dampak dari penggunaan alat kontrasepsi IUD ini. Yang pertama adalah spotting, bisa ada bercak darah di luar siklus menstruasi. Yang kedua, menyebabkan perdarahan atau menstruasi menjadi siklusnya lebih panjang dan volumenya lebih banyak. Jadi, alat kontrasepsi IUD ini tidak disarankan untuk ibu-ibu yang memang mengalami menstruasi yang banyak atau mengalami radang panggul dan pernah mengalami riwayat perdarahan. Selanjutnya adalah alat kontrasepsi di bawah permukaan kulit. Ini namanya implan atau susuk. Susuk dipasang di bawah permukaan kulit kita, di bawah lengan sebelah kiri biasanya, karena penggunaan lengan kiri jauh lebih minimal daripada penggunaan lengan kanan. Dipasang di bawah permukaan kulit. Implan ini juga sifatnya lentur dan lunak, jadi tidak melukai permukaan kulit. Nanti akan dipasang 2 di bawah permukaan kulit. Nah, ini semua adalah merupakan alat kontrasepsi yang bisa kita pilih saat kita akan mengatur jarak kelahiran antara anak satu dengan anak yang lain. Selain penggunaan alat kontrasepsi modern tadi, masih ada penggunaan alat kontrasepsi yang alami. Yang pertama adalah melakukan coitus interruptus atau senggama terputus. Yang kedua adalah melakukan MAL pada saat ibu masih menyusui. MAL atau metode amenorelaktasi itu dilakukan dan efektif dilakukan apabila ibu menyusui bayinya 2 jam sekali atau minimal 12 kali dalam sehari. Jika ibu sudah memberikan makanan tambahan yang lain, memberikan air putih atau menyusui kurang dari 12 kali dalam sehari, maka MAL menjadi tidak efektif lagi. Baik, itu tadi adalah metode kontrasepsi baik yang alami maupun yang modern yang dapat kita pilih. Sekian perjumpaan dengan penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sihegan. Kita akan bertemu lagi dalam topik yang lainnya. Jangan lupa, berencana itu keren.